mau mencapai sukses tuh ya harus diperjuangkan, dan mengalami perjuangan yang tidak menyenangkan ya itu bagian dari proses gitu yang harus dilalami. Jadi saya setuju dengan Pak Enrico, proses jangan dilupakan ya. Proses yang benar tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya kan, tapi hasil yang benar belum tentu prosesnya benar kan. Mau tanya, kalau fresh graduate dia kan belum punya apa-apa nih, ya kan, ya mau ditulis di CV juga nggak ada. Iya. Apa yang harus mereka lakukan? Ini kan banyak sekian betul. juta gitu Betul. Kirim lamaran nih ke lu gitu kan sebagai orang HR gitu kan. Iya. Apa yang lu lihat apa tuh? Iya. Sobat Dunia Pro, welcome to Dunia Pro, podcast pertama di Indonesia untuk profesional dan eksekutif. Di studio kami hari ini telah hadir sahabat lama saya, kurang lebih 25 tahun saya mengenal beliau, Saudara Arbono Lasmahadi. Selamat datang, Cak Bono. Terima kasih Pak, Mas Enrico. Long time no see ya. Gila, 25 tahun ya? Long time no see, 25 tahun. Kayaknya baru kemarin kita kenalan, saya di hijack ya. Iya. Jadi Cak Bono ini dulu saya pernah tempatin di salah satu klien salah satu perusahaan kimia terbesar dari Eropa gitu ya. Itu 25 tahun yang lalu. Dan sekarang Cak Bono ini beliau sekarang bekerja sebagai Head of Human Resources di salah satu grup lokal ya. Grup lokal yang bisnisnya juga cukup diversifikasi ya, Bon. Ya. Palu gada kata orang sini ya. Palu gada ya. Kalau minta gua ada gitu, ada hotel, ada energi, ada consumer product, ada industrial, segala macam deh. Iya. Kayaknya kalau nggak ada energinya kayaknya kurang ini ya. Betul. Kurang lengkap kayaknya. Kurang lengkap. Tapi memang betul lah. Saya pikir itu salah satu backbone juga sih buat bisnis kita ya. Which is very good ya. Iya. Karena energi itu butuh big capital sama big connections. Betul. Dan itu salah satu yang dipertahankan gitu perusahaan ya. Iya. Cak, the reason why I'm inviting you gitu ya. Karena kita kan satu grup WhatsApp nih, gue lihat tuh rajin banget sharing dan lu rajin banget nulis gitu loh. Topik-topik yang berhubungan sama manajemen sumber daya manusia gitu loh. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit. Jadi salah satu yang kita tahu sama-sama di Indonesia ini kan sekarang penganggurannya kan cukup banyak nih, tinggi nih gitu loh. Betul. Nah, pengen ngobrol-ngobrol gitu, kira-kira perspektifnya dari lu tuh apa gitu loh kira-kira. Iya. Nah, ya pertanyaan pertamanya adalah ya kita punya bonus demografi katanya, betul, dan masalah pengangguran pada saat yang bersamaan. Iya. Jadi ada bonus, tapi ada juga istilahnya challenge gitu. Betul. Observasinya gimana menurut lo? Oke. Jadi kan kalau menurut catatan yang saya baca gitu ya di media dan juga di informasi yang lain kan, bonus itu kan akan terjadi sekitar 2045 ya. 2045 itu nanti jumlah tenaga penduduk yang produktif itu usia 15 sampai 64 itu ada 70%. Ya, sisanya yang di bawah 15 tahun dan yang di atas 65 yang dianggap bukan tenaga kerja produktif. Itu akan terjadi tahun 2045. Artinya 70% populasi kita itu tenaga kerja produktif. Maka disebut bonus demografi. Artinya banyak sekali nih yang bisa digunakan untuk memakmurkan bangsa ya, meningkatkan produktivitas negara gitu kan. Tapi kan itu kan hanya data ya. Data itu harus ada jiwanya kan, harus ada faktanya kan. Nah, yang 70% ini gimana kondisinya? Apakah orang-orang yang kompeten secara skill ya, kemudian juga sehat secara fisik gitu kan, dan juga secara mental kompetens untuk bisa bekerja gitu kan. Itu kan tantangannya. Yang berikutnya tantangannya tadi, apakah dunia bisnis atau pemerintahan siap menyediakan lapangan kerja kan? Kan demand supply kan, prinsip tetap sama kan, demand supply gitu ya. Nanti kalau supply banyak, demandnya juga kurang ya pasti pengangguran yang terjadi kan. Nah, pengangguran kan juga masalah bukan mikro aja, makro lebih sebenarnya berkaitan dengan situasi ekonomi, kebijakan pemerintah, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun kebijakan di bidang sosial, pendidikan gitu ya. Jadi memang ini agak ruwet gitu ya. Dari perspektif saya yang saya lihat, kalau sebagai orang SDM memang tantangan terbesar di supply ya. Diambil nanti demand kita bicara lain ya. Tapi kita bicara supply dulu deh. Supply-nya kan adalah jumlah tenaga kerja produktif ini kan. Kualitasnya seperti apa gitu kan. Lulusan universitas itu kualitasnya seperti apa, lulusan SMA ya dan segala macam. Nah,
Kemudian apakah mereka ready memasuki dunia kerja yang tuntutannya banyak ya, yang nggak mudah juga ya. Misalnya salah satunya misalnya kompetensinya. Kan ada kompetensi yang mungkin dulu nggak pernah ada gitu. Sekarang ada, misalnya tadi kompetensi mengenai digital gitu kan, mengenai clouding dan segala macam. Yang mungkin lulusannya nggak siap juga. Kenapa? Karena sekolah nggak nyediain, gitu kan? Karena kalau kita lihat ya, sejujurnya nggak semua universitas memberikan pendidikan ya atau kuliah-kuliah yang terkait dengan kesiapan masuk dunia kerja. Yang saya amati, kebanyakan tuh mata kuliah pun ada pilihan, pelatihan. Menurut saya seperti itu harusnya jadi mata kuliah wajib gitu. Kalau memang mau melibatkan universitas dari awal. Makanya kenapa saya lihat salah satu masalahnya adalah kesiapan. Pelatihan maksudnya apa ya? Intern gitu maksudnya? Intern, jadi maksudnya mereka sudah harus magang, wajib gitu ya. Dulu kan zaman dulu ada KKN ya, zaman dulu ya. Nah, sekarang kan KKN udah nggak ada lagi, tapi maksudnya wajib. Sekarang ada, artinya lebih beda. Ya betul. Cuma internnya juga harus diarahkan spesial gitu. Jangan cuma sekedar asal magang bantu admin di kantor, nggak gitu, harus jelas. Dan itu harus mata kuliah wajib, salah satunya gitu. Karena kan ada banyak ya skill-skill yang harus mereka kuasai. Misalnya tadi problem solving, ya, communication, flexibility, ya, dan segala macam yang harusnya menurut saya sebaiknya sudah disiapkan di universitas gitu. Yang terjadi sekarang kan kalau kita lihat ya, coba Pak Hendriko udah sering kan wawancara kandidat-kandidat yang baru gitu ya, kelihatan kan betapa keringnya gitu ya. Mungkin pinter, setelah intelektual pinter, IPK 3,5 gitu kan, IPK-nya hampir 4 bahkan itu mungkin nggak sekolah kali, hampir 4 ya, apa sekolah terus kali ya, jarang nongkrong ya. Kalau zaman kita dulu mungkin zaman generasi apa, kita apa sih? Gen X ya. Di kita kalau bisa 70% di kantin kan, 30% di ruang kuliah. Ini sih pengalaman pribadi ya. Masih bagus sih kan, di luar sekolah. Tapi itu ada korelasi ternyata. Setelah saya amati sekian puluh tahun ini mungkin hanya refleksi aja. Teman-teman saya yang pintar-pintar dulu sukses sih, tapi mungkin jarang jadi orang nomor 1. Tapi yang suka nongkrong di kantin tuh banyak yang jadi pengusaha, jadi direktur, jadi presiden direktur gitu. Yang nggak tahu apakah itu ada hubungan. Saya sih melihat mungkin ada hubungan dengan kecerdasan emosional lah. Teman-teman yang nongkrong di kantin itu mungkin pada saat itu aktivis juga, dan dia punya pengalaman sosial yang sangat kaya gitu. Walaupun di ruang kuliah mungkin hanya IPK 2,5 ya, malah ya kadang-kadang ada yang 2, sekian gitu ya. Kan banyak kita dulu katanya Himasaku kan, himpunan mahasiswa 1 koma gitu kan. Yang tiap semester genap ujung-ujung dipanggil tuh selalu. Ini gimana nih? IPK 1,98 nih, dikit lagi kan. Ya itu refleksi. Tapi menurut saya salah satu masalah juga adalah bagaimana universitas menyiapkan lulusannya untuk siap masuk dunia kerja. Yang berikutnya juga soal sosial, soal kecenderungan negatif yang sekarang terjadi pada generasi muda kita, penggunaan narkoba yang banyak sekali kan kejadian, dan itu pasti merusak kualitas generasi produktif kita yang harusnya ya, termasuk tadi kehidupan bebas ya, soal ya itu penyakit penyebaran seksual bebas, itu kan juga hal-hal yang mengurangi kualitas dari keluaran produk generasi yang harusnya jadi produktif di saat terjadinya tadi bonus demografi. Jadi masalahnya kompleks gitu menurut saya. Di samping yang resmi menghasilkan juga kualitasnya masih dipertanyakan. Bahkan mungkin tidak hanya, saya nggak bicara perguruan tinggi negeri atau swasta ya, maksudnya banyak perguruan tinggi negeri juga nggak semua siap gitu ya, dan swasta banyak juga lebih bagus. Tapi maksud saya kampusnya jarang menyiapkan ya, mungkin nggak semua, jarang menyiapkan mereka itu untuk siap masuk dunia kerja. Menurut saya harus dipaksa ada satu mata kuliah wajib ya dia benar-benar belajar dunia kerja, dan tentu ini harus kerjasama dengan dunia bisnis ya, sehingga mereka ketika masuk kerja tuh kayak seperti nggak ada bedanya gitu ya. Kalau saya mengalami nih, kalau saya kebetulan alumni psikologi ya, waktu kami dulu di UI tahun sekitar 80-an 90-an, kalau kita mau jadi psikolog ya, kita harus masuk praktek 1,5 tahun di jurusan wajib. Jadi kita dipaksa tuh 3 bulan di rumah sakit, 3 bulan di kantor, 3 bulan di sekolah, kita wajib. Jadi kita benar-benar sudah bekerja. Jadi ketika kita lulus masuk dunia kerja itu nggak terlalu perlu banyak adaptasi, karena kita sudah ngalami itu. Tetapi dengan kebijakan yang baru kan tidak wajib lagi. Mereka cukup jadi sarjana psikologi, setelah itu mereka pilih mau terus jadi psikolog, itu lagi masuk kuliah lagi lah kira-kira 2 tahun. Nah itu contoh. Menurut saya sebenarnya kebijakan lama itu cukup bagus dari sisi itu. Nah masalahnya cuma kadang-kadang mungkin waktu itu kenapa kebijakan yang dirubah, karena banyak yang gagal di jurusan, akibatnya nggak selesai. Setahu saya kebijakan itu muncul, akhirnya mereka bilang ya udahlah, yang penting kamu jadi sarjana dulu kayak dokter ya, sarjana kedokteran ya, dokter Andesmed, nanti kamu jadi sarjana psikologi dulu deh. Habis itu terserahlah kamu mau jadi psikolog atau mau ambil master, terserah, tapi nggak sia-sia. Nah kayak gitu-gitu juga seperti itu menurut saya perlu dipikirkan kembali gitu. Saya ngalamin
Setelah saya lulus, saya mudah langsung adaptasi ke dunia kerja. Ya ada sedikit lah adaptasi, paling kebiasaan. Biasanya kan masuk kan bebas waktu ya. Tiba-tiba masuk jam 8, pulang jam 5 tuh sesuatu banget gitu kan. Harus standby, kadang-kadang tengah hari ngantuk gitu ya. Tapi adaptasi sosial emosionalnya lebih mudah gitu. Nah itu yang sebenarnya menurut saya tantangan terbesar buat anak-anak lulusan baru itu adalah adaptasi sosial dan emosional. Kalau soal kecerdasan, sudahlah. Anggap generasi kita kalah lah. Soal teknologi mereka canggih. Saya punya anak generasi ya Gen Z juga kan. Kalau ditanya soal komputer cepet ya, tet segala macam. Tapi kalau ditanya soal ngelamar kerja gitu, gimana ini kayaknya malas banget ya, kayaknya nggak seperti kita dulu ya. Kita dulu mungkin drive-nya kurang ya. Ya, drive-nya kurang. Zaman dulu terus terang nih, saya kalau ke ngelamar saya bawa tuh 10 amplop coklat. Saya sebar kemana-mana gitu ya. Ya mungkin dari 10, 1-2 kejaring kan. Karena prinsip saya kalau dari 10 saya udah dipanggil wawancara, wah saya udah masuk tuh babak penyisihan kan. Kayak Piala Dunia kan udah masuk babak penyisihan, penting lolos dulu kan. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang anak sekarang mungkin dengan mudahnya bisa klik ya, langsung bisa ngelamar. Tapi effort itu tidak memberikan pelajaran berharga gitu, betapa sulitnya masuk ke dunia kerja. Itu yang saya tidak membandingkan generasi saya, generasi kita. Tapi buat saya itu pembelajaran gitu. Effort itu harus kita siapkan. Bertarung masuk ke dunia kerja itu sesuatu banget gitu. You got to be champion gitu ya. Soal menang kalah sih nomor 2 lah. Tapi upaya itu harus ada. Ya berapa kali lah Pak Enrico kan juga tahu. Udah final tiba-tiba gagal. Saya berapa kali udah offering letter, toto batal. Tiba-tiba perusahaannya mau reorganisasi. Itu saya pernah tuh waktu itu zaman. Ya memang sudah level senior. Saya hampir di-hire direktur sebuah perusahaan listrik gitu dari luar. Udah tanda tangan, offering di tangan saya, tiba-tiba dibilang, Mas, ini mereka mau reorganisasi, mau lanjut apa enggak? Ya saya nggak mau lah, mau reorganisasi saya baru masuk, nggak lama 3 bulan selesai gitu kan. Ya artinya itu bisa terjadi. Tetapi memasuki babak penyisihan ya, terus babak final gitu ya, untuk jadi karyawan itu kan perjuangan sekali gitu. Mental kita harus kuat kan. Kalau kita tahu bakal gagal dari awal nggak apa-apa, tapi kita udah yakin nih, wow masuk final nih. Tiba-tiba di final tinggal 2. Beti ya, beda-beda tipis kita kalah gitu ya. Gara-gara uangnya beda mungkin 1 juta 2 juta gitu. Atau ada satu kompetensi atau yang mungkin gak pas ya. Kita gagal tuh, wah kalau gak kuat mental tuh stres tuh. Kita mesti kadang-kadang gagal juga itu. Itu banyak kejadian juga orang-orang top itu yang ternyata ketika dia mau mundur, disitulah dia berhasil. Kan kayak kita gali cari harta karun ya. Aduh males ya, udah 2 hari gak dapat. Padahal sekali nggali lagi itu kena tuh gitu kan. Nah itu kan kadang-kadang tuh benar-benar pengalaman tuh. Tapi Cak, masalahnya masalah kualitas SDM atau memang penciptaan lapangan kerjanya terlalu sedikit? Both. Menurut saya ada both. Masalahnya nggak soal kualitas both. Itu juga menyangkutkan kebijakan pemerintah juga ya. Artinya situasi ekonomi sekarang kan juga membuat pengusaha juga berhati-hati kan dalam mempekerjakan orang. Karena kan dengan aturan-aturan yang ada kan juga tidak mungkin anytime orang PHK segala macam gitu kan. Kemudian misalnya mau di dalam di kontrak, dan posisi kontrak kan juga ada aturannya, tidak mudah juga. Jadi banyak pengusaha juga dalam situasi begini mungkin berhati-hati dalam merekrut orang. Mereka lebih aman mungkin sementara dia tadi zero growth, atau kalaupun meng-hire hanya specific position gitu ya, yang memang nggak bisa di-hire harus. Sisanya mungkin mereka freeze gitu ya, paling nggak. Jadi kalau mungkin Pak Hendriko pernah lihat di data-data, menurut saya sekarang pertumbuhan tenaga kerja nggak banyak, pengangguran nambah. Kalau kita lihat kan PHK kemarin kan ada pertumbuhan tenaga kerja atau pertumbuhan lapangan kerja? Dua-duanya sih. Kalau Pak Hendriko lihat yang terakhir kan ada sebuah perusahaan tekstil besar kan, ya itu saya ingat banget tuh, perusahaan tekstil itu di zaman saya masih di SIBA, dia kan salah satu klien kita. Itu termasuk yang sangat besar pada masa itu tahun 90-an, dan dia mensupport tekstil untuk NATO. Jadi seragam-seragamnya NATO tuh mereka yang produksi. Kebayang gak sih dari Eropa pesen ke Solo gitu kan. Tapi tiba-tiba saya kaget juga. Tiba-tiba kok mau ditutup gitu, walaupun katanya terakhir nggak jadi ada PHK, saya nggak tahu itu masalah kebijakan pemerintah. Tapi itu menunjukkan betapa dunia bisnis pun rentan gitu terhadap situasi seperti itu. Makanya itu topik yang bisa semalaman tuh. Iya betul. Karena mana telur mana ayam kan, selalu gitu kan. Nah, pengusaha bilang pemerintah nggak kasih ini sih, nggak kasih reinforcement. Pemerintah bilang situasi ekonomi lagi susah gitu. Tapi poinnya adalah memang situasi ekonomi harus membaik ya. Kalau mau nggak mau itu kan kuenya harus diperbesar gitu. Baru nanti
pengusaha berani membuka lapangan pekerjaan gitu. Karena pengusaha juga saya bisa ngerti kalau mereka misalnya sangat berhati-hati, saya bisa ngerti. Karena yang di dalam pun kan juga nggak mudah ngelola yang di dalam gitu. Karena di dalam harus tetap produktif. Saya ngebayangin, ingat kita ngalamin COVID kemarin ya, 2019 ya, 2020 sampai sekitar 2022-2023 ya. Itu kan saya mengalami di kantor putusan mengurangin orang, merumahkan orang, atau tetap dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah waktu itu kami di perusahaan memutuskan untuk nggak apa-apa, kita tidak ngurangin orang, tapi kita nggak naik gaji gitu. Jadi waktu itu orang juga ngerti, selama 2 tahun kita nggak ada kenaikan gaji karena kami tidak motong gaji. Sebagian besar perusahaan udah motong gaji, merumahkan ya, artinya kerja mungkin cuma 3 hari dan segala macam. Tapi itu keputusan kita waktu di office, udah kita nggak ngurangin orang, tapi kita nggak naik gaji. Dan kita bertahan sampai survive ya. Memang ada sih beberapa orang kita meninggal, tapi nggak banyak. Tapi maksudnya itu strategi yang kita tetapkan pada saat itu. Dan saya bisa ngerti gitu bahwa pengusahanya berhati-hati karena mereka tahu lah, COVID kan nggak tahu kita akan selesai kan. Kan ada yang bilang 10 tahun katanya baru akan kelar kan. Kebayang nggak sih 10 tahun? 2 tahunnya kita udah megap-megap. Kita juga nggak tahu gimana. Dulu yang pertama saya ingat banget tahun 2020. Kita nggak tahu gimana penyebarannya, gimana terus menghindari kan. Saya udah nyoba menghindari, kena juga. Udah sangat steril, kena juga gitu kan. 2 kali saya kena. Jadi kebayang tuh waktu itu situasi yang benar-benar uncertain ya, VUCA benar ya waktu itu ya. Semua orang bisa jadi korban, semua perusahaan bisa bubar anytime gitu. Alhamdulillah 2022-2023 membaik gitu ya. Nah, cuman kita juga nggak tahu ke depan seperti apa. Nah, itu juga hal-hal yang menurut saya jadi tantangan besar juga buat pengusaha sehingga tidak bisa menciptakan begitu banyak lapangan kerja baru. Terus begini. Kalau dibilang bahwa angkatan kerja itu nggak siap kerja, itu kayaknya dari zaman kita memang udah nggak pernah siap buat kerja gitu loh. Betul. Nah, idealnya kan memang mereka dilatih ya pada saat mereka masih kuliah gitu loh. Kalau mereka bisa dilatih, apa sih yang paling utama yang mereka harus punya gitu loh pada saat mereka masuk dunia kerja aja? Oke. Kalau sekarang nih ya, sekarang kan dunianya digital ya, dunia digital segala macam. Berarti kompetensi yang berkaitan dengan digital tuh menurut saya harus jadi pelajaran wajib di kampus gitu loh. Jadi nggak bisa, apalagi generasi muda sekarang pinter-pinter nih, nggak susah lah mengajarkan mereka mengenai digital ya, digital segala. Tapi yang aplikasi ya, aplikatif buat dunia bisnis itu harus diajarin nih, macam-macam bentuknya ya. Yang kedua adalah kematangan. Aplikasi dunia bisnis itu kayak apa? PowerPoint, Excel, itu Word, harus itu sudah standar wajib lah. Tapi yang lain kayak media sosial, kayak apa namanya tadi ada namanya cloud computing segala macam ya. Itu mereka harus ada lah. Paling nggak aplikasi yang mungkin terkait dengan dunia kerja. Itu mereka pasti lebih tahu. Dan kampus harusnya mewajibkan itu gitu. Bukan pilihan lagi, mewajibkan. Jadi ya kalau dalam bayangan saya nih, kalau saya rektor udah satu atau dekan satu universitas, saya akan bilang coba kita identifikasi dengan dunia kerja, kita kerjasama apa skill yang harus dipenuhin, kita bikin gitu ya. Masalahnya saya nggak tahu birokrasi di kampus seperti apa kan. Kalau kita di dunia bisnis lebih mudah ya melakukan adaptasi. Kalau kampus kan mungkin ada peraturan pemerintah, Kepres dan segala macam yang mungkin tidak mudah juga. Tapi faktanya harusnya seperti itu ya. Jadi itu pertama. Yang kedua tadi yang lebih banyak menyangkut non teknis ya, menyangkut emosional ya, terutama kecerdasan emosional ya, problem solving itu sama komunikasi itu penting banget. Generasi sama muda sekarang thinking gitu. Nah, iya itu bagian dari itu. Berpikir kritis ya. Anak muda sekarang menurut saya bukan nggak pinter kenapa mereka gagal, lebih karena bahasanya beda, bahasa komunikasinya beda gitu ya. Ya kalau kita lihat ya, mereka kan terbiasa dengan medsos ya. Jadi biasa bahasa tertulis ya, teks ya. Jadi seolah-olah kalau kita nih generasi lama kan kalau namanya reuni kumpul lah, ketemu ya, fisik lah ya. Mereka kadang-kadang cukup dengan itu kan, ketemu di WA, video conference segala macam, online dan segala macam. Which is mungkin secara waktu efisien, sangat efisien, which is good to some extent ya. Tapi untuk long term rasanya tetap lah yang namanya tanda kutip bahasanya kopi darat gitu ya. Itu penting karena itu ada emotional attachment ya, ada chemistry ya, ada hal yang bisa kita pertukarkan gitu, walaupun nggak boleh sering-sering juga. Artinya bahasa komunikasi tertulis itu work for certain point, tapi di dunia bisnis nggak bisa begitu. Emang kalau saya mau meeting sama Pak Enrico, saya cuma kirim email, Pak kita meeting ngomong di WA, kan nggak bisa ya. Yang ironis kita sebelahan nih kamar, terus kita WA-WAan gitu kan di email, ayo ngobrol diskusi masalah kasus. Ketok kamar kenapa sih duduk sebelahan ngobrol gitu kan? Itu banyak kejadian loh. Interaksi. Iya, interaksi itu ada apa ya? Ada energi, ada pertukaran itu yang membuat kita menjadi lebih mudah menyelesaikan masalah. Ini ruangan sebelahan, kita masalah ini bahas di email, lucu kan? Dan itu kejadian gitu loh.
Nah itu contoh bagaimana komunikasinya harus dirubah. Tidak cukup dengan komunikasi tertulis lewat medsos, harus komunikasi langsung ketemu, gitu. Face to face itu diperlukan. Sometimes it takes time, but more effective gitu. Karena emosi itu nggak bisa kebaca di dunia maya ya. Kadang-kadang kita salah kan, pakai emoticon salah, dipikir lagi marah gitu. Maksudnya bercanda kan, emoticonnya salah, padahal kan enggak gitu. Kalau ketemu langsung ketahuan ya, oh ini dia lagi marah nih, saya harus mesti seperti apa. Nah itu yang juga mesti dipikirin. Problem solving benar sekali itu, pemecahan masalah. Kita itu banyak jump to conclusion gitu kan. Sederhana lah, misalnya kepala pusing, oh ini pasti flu nih, minum obat flu. Ternyata mungkin lebih berat lagi, masalah kanker otak dan segala macam. Itu contoh. Orang marah kan nggak selalu karena nggak suka ya kan. Bisa jadi saya marah ingin nunjukin bahwa ini nggak benar gitu kan. Nah itu kan bahaya gitu seperti itu. Jadi problem solving itu penting banget kita mendefine problem. Dulu kalau kita sekolah bab 1 paling susah kan. Bab 1 kan pendahuluan tuh kalau bikin skripsi ya, itu bisa 6 bulan tuh. Nyari masalah aja 6 bulan, karena disitulah kuncinya sebuah skripsi kan. Anda harus bisa mendefine problem dengan benar. Jangan sampai gejala menjadi problem, lompat gitu kan. Nah itu yang banyak terjadi ketika orang tidak memahami masalah, lompat, kesimpulannya salah, akibatnya eksekusinya salah. Nah itu makanya penting. Tadi Pak Hendriko juga bilang soal berpikir kritis. Iya betul, kita harus berpikir kritis karena banyak hal kesannya, apalagi banyak hoax ya. Banyak hoax itu seolah-olah benar gitu. Padahal kalau dikaji lebih lanjut tadi clickbait gitu kan, orang langsung percaya cuma baca itunya aja, tapi nggak pernah buka ceritanya kan. Nah itu juga kan kita harus kritis terhadap apapun yang ada. Nah generasi muda. Pikir kritis juga kadang-kadang juga kalau avenue-nya nggak tepat, jadi sia-sia betul, gitu ya. Betul. Kalau kita di sosmed kan kita betul. banyak tuh ngeliat komentar orang pada kritis-kritis bener ya. Betul. Tapi karena avenue-nya dan nggak tepat. Coba itu dibawa ke lingkungan bisnis atau kantor gitu ya. Berpikir kritis itu jadi problem. Jadi masalah gitu. Nggak, harusnya critical thinking itu dibarengi dengan solution gitu ya. Jadi makanya kalau harusnya kan ada problem solving, decision making. Nah kita harus solution oriented. Nah itu yang kebanyakan orang saya lihat nggak solution oriented. Ya kan, kita bolehlah berbeda pandangan, kita boleh berkonflik, tapi pikirannya solusinya gimana nih, kan gitu kan? Iya, jadi pinter mendefine masalah, tapi tidak bisa mendefine solusi. Jadi dia bisa nih mendefine problem, tapi nggak bisa generate alternate solution, gitu kan? Solusinya apa aja nggak bisa. Itu harus diajarkan gitu. Makanya dulu kita belajar Pareto, analisis, ada lagi fishbone segala itu kan sebenarnya mengajarkan kita kan, memberi banyak pilihan-pilihan solusi. Jadi kalau kasus kehidupan di dunia kerja kan tidak one solution kan, multiple solution. Tinggal kita lihat yang efektifnya, yang mana lebih efektif buat organisasi gitu kan. Kan nggak bisa kalau Pak Hendriko dipanggil bos, Pak solusinya Pak ini cuma satu, kan nggak mungkin. Kalau saya selalu lakukan ini Bu, ada pilihan 1, 2, 3. Nah masing-masing ada risikonya, mau pilih yang mana, let them decide gitu kan. Kecuali kewenangan di tangan kita. Nah kebanyakan orang kan merasa punya kewenangan, dia putuskan nih Pak nomor 1 paling bagus, padahal mungkin ada solusi-solusi lain. Nah ini harus diajarkan dan juga dilatih dan ngalamin betul. Kalau cuma teori juga emang susah, tapi harus ngalamin. Kadang-kadang failure tuh boleh lah ya, selama terkontrol ya. Kita semua pernah gagal lah. Saya juga pernah gagal. Saya berapa kali dipecat? Saya 2 kali dipecat, di PHK, benar-benar di PHK gitu. Dan it's painful ya, walaupun dapat duit pesangon, it's painful. Tapi saya belajar, oh nggak enak ya dipecat ya, gitu ya. Nggak enak, terus harus nganggur beberapa bulan deg-degan. Ini uang pesangonnya sampai berapa lama nih gitu kan. Alhamdulillah terus karena network. Nah ini network. Saya selalu dapat kerjaan tuh dari network. Kita mas kayak Pak Hendriko dulu ya, itu kan network. Tiba-tiba lagi nganggur, Pak Bono, ini ada perusahaan ini nih cari orang. Perusahaan apa nih gitu kan? Kayaknya nggak terkenal. Udah coba aja, coba. Ternyata perusahaan itu SKF di mana tuh, di Pulau Gadung atau perwakilan SKF. Dan itu perusahaan besar gitu. Dari situ sebenarnya saya mulai merangkak menjadi lebih tinggi dari yang seperti itu, network seperti itu. Sampai terakhir pun saya juga dapat dari network gitu. Jadi dan tahu nggak, the fastest process sama saya kerja itu di perusahaan yang ini 2 minggu ketemu sama ownernya sama beberapa direktur, terus tanyain kapan lo mau kerja. Sebelumnya kan berapa kita waktu Morgan & Bank berapa lama tuh prosesnya? Hampir 2 bulan lebih ya, kan? Lebih, ini 2 minggu. Jadi network. Jadi sekali lagi tadi saya bilang perlu network, profesional ya, bukan network yang sekedar ya boleh lah, network yang senang-senang fine lah, is okay. Tapi jangan kebanyakan. Kita juga punya network profesional. Karena dari network profesional kita bisa belajar banyak, termasuk problem solving di situ kan. Kan kalau kita belajar tidak perlu dari nol kan. Kadang-kadang kita belajar dari kesalahan orang untuk tidak melakukan kesalahan sama gitu kan. Betul. Ya kan. Jadi kalau saya selalu ingat kalau ada yang bilang gini, kalau belajar yang salah jangan ngalamin sendiri.
yang nggak enak, biar orang ngalamin. Tapi kalau yang menyenangkan kita ngalamin. Contohnya gini, dipukul nggak enak kan? Kan nggak perlu ngalamin dulu kita dipukul baru bilang bahwa dipukul tuh nggak enak kan? Biar orang ngalamin, biar dia cerita. Kayak kasus saya di PHK kan nggak enak kan? Saya udah ngalamin gitu 2 kali di PHK gitu. Jadi saya bisa bilang sama orang jangan sampai di PHK deh gitu ya. Ya kalaupun terpaksa ya harus solusi seperti ini. Nah kalau yang menyenangkan kita harus ngalamin. Nah, itu pentingnya. Jadi hal-hal seperti ini memang penting ya buat teman-teman yang akan masuk ke dunia kerja atau yang mungkin awal-awal dunia kerja nih harus paham nih situasi seperti ini gitu. Sama proses ya saya rasa ya. Karena kalau saya lihat sekarang itu kecenderungannya adalah bahwa karena media itu begitu merasuk ya dalam kehidupan kita gitu ya, dan di media itu kan selalu kan ada penggambaran bahwa instant success, instant gratification istilahnya gitu. Jadi betul. Kenikmatan yang dipercepat gitu ya. Betul. Padahal in reality di real life-nya itu kan tidak seperti itu. Betul. Jadi kita harus ngajarin itu delay gratification sebenarnya gitu. Betul. Jadi ditunda gitu kenikmatan itu gitu. Ya betul. Saya lihat memang karena media sangat dominan terutama media sosial, banyak orang belajar hal yang salah ya. Ya maksudnya gini, kita tadi Pak Enrico bilang soal instan sukses, nggak ada instan sukses gitu menurut saya ya. Kalaupun ada pasti nggak long lasting gitu ya. Pasti akan pada saatnya dia akan ambruk juga. Kenapa? Karena basementnya nggak kuat gitu ya, dasarnya nggak kuat. Ya saya rasa pengalaman kita dan mereka harusnya nggak beda jauh ya. Walaupun dunia berbeda, bahwa sukses itu adalah proses gitu ya, yang harus kita kejar, harus kita jalanin. Sometimes it's painful gitu, tapi kan no pain no gain gitu kan, kadang-kadang harus ngalamin juga kadang-kadang yang tidak menyenangkan. Kayak tadi saya balik ke pengalaman saya pernah dipecat 2 kali, PHK 2 kali. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Emang pesangon bisa bunyi. Saya bisa bilang ini, iya saya di PHK tapi saya dapat XXX gitu kan. Orang bilang, ya lo nggak punya kerjaan gitu kan. Saya pernah ngalamin peristiwa real gitu ya di salah satu perusahaan tempat saya kerja. Apalagi image gitu ya. PHK sih. Iya, lu kayaknya nggak kompeten banget loh. Atau lebih parah lu fraud deh pasti deh. Ya itu kan jelek banget. Lebih banget kan, ya kan. Padahal saya nggak ada hubungan. Saya nggak ada hubungan dengan fraud, lebih kepada perbedaan kebijakan gitu ya. Kadang-kadang kalau kita di level-level senior itu lebih mudah tanda kutip di PHK. Kenapa? Alasannya begini, Pak Enrico, saya nggak cocok sama Anda, kita nggak bisa kerjasama, jadi besok kita selesai. Memang Pak Enrico mau sampai ke pengadilan hubungan industrial kan, malu juga di level direktur. Paling tinggal bicara, ya oke, gimana ininya, severance-nya kan, that's all. Beda kalau teman-teman yang di level staff manager ke bawah, dia kan masih harus dibuktikan kesalahannya kan, pelanggaran 1, 2 dan segala atau fraud. Itu jadi memang harus harus benar-benar ngalamin gitu. Jadi tadi yang Pak Enrico bilang, sukses itu tidak instan gitu, ada proses yang harus dilalui. Jadi siap berhasil, siap gagal gitu. Nah mentalitas ini yang mungkin teman-teman yang baru masuk, baru lulus tuh harus belajar gitu. Bahwa walaupun dunia bisnis berbeda, tapi sama, ada hal yang sama. Bahwa sukses itu harus diperjuangkan gitu. Even di kantor pun ya, kita nanti kalau misalnya masuk kantor kan ada namanya office politik ya. Office politik itu kan fakta gitu ya. Bukan bohong-bohongan, itu fakta bahwa untuk mencapai sukses tuh harus ada orang kiri kanan yang mungkin bisa menghalangi kita, malah bisa menjatuhkan kita gitu. Nah, kita harus seperti apa gitu kalau office politik ya, kita jangan main politik, tapi kita harus memahami peta politik seperti apa, siapa kawan, siapa lawan, siapa yang harus kita ajak kerjasama, kan kita perlu tahu gitu. Tanpa jangan main politik, tapi jangan mau dipolitisasi. Jangan buta politik ya, tapi harus tahu. Karena main politik ya kalau kuat boleh-boleh aja, tapi saya tidak rekomen lah. Karena gimana juga kalau orang baru selesai lah sudah. Saya udah ngalamin. Jadi ceritanya sangat sederhana sebenarnya. Ada orang datang ke tempat saya, terus tanya nih soal PHK dan segala macam. Soal gimana perlakuan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran. Saya kan sebagai orang HR sederhana kan. Ya kalau melakukan pelanggaran ya PHK gitu. Terus diproses gitu. Ternyata saya lupa yang saya ajak ngomong tuh pemimpin organisasi pekerja gitu kan. Langsung gak lama beredar informasi Pak Armono ingin menghabisi karyawan lama. Wah gila. Itu office politik bener kan gitu ya. Saya gak ngerti kalau dia ternyata ketua itu. Waktu itu saya baru masuk. Jadi saya sih gak salahkan dia juga. Menurut itu haknya dia. Dia kan memperjuangkan karyawan lah. Saya menghormati. Cuma saya gak nyangka informasi yang berkembang seperti saya gak tahu apakah dari data yang lain. Tapi itu pelajaran berharga gitu ya. Bahwa hati-hati dengan office politik. Cuma misal hal sederhana di ruang makan. Di ruang makan itu kan kumpul kan. Mulai bergosip kan ya.
Pak Henrico ini orang begini. Waktu kita nggak sadar ikut memberikan pendapat. Iya emang Pak Henrico itu orang nggak bener. Terus setelah lama nyampe ke Pak Henrico, itu si Arbono bilang gitu loh, padahal dia mulai gitu. Ya kan, itu kan very simple things gitu kan. Nah ini jadi office politik juga perlu dipahami itu sama teman-teman yang baru masuk di dunia kerja gitu. Terus juga mereka juga jangan overconfident. Mereka pinter secara akademis ya. Tapi dunia kerja tuh not just necessary IPK loh. Ya, even bahkan IPK-nya cuma 2,5 tapi jarang nongkrong, sering mungkin berkumpul di kantin, ikut aktif, dia jauh lebih jago. Temennya banyak gitu kan. Kalau di pojokin dia tinggal nelfon gitu kan. Apalagi sekarang kita nggak tahu atau dia ada teman di partai lah apa segala macam ya. Kita mesti hati-hati lah. Tapi itu penting sekali gitu dipahami. Jangan terlalu yakin lah dengan IPK 3,5. Saya nggak mengatakan bahwa IPK tuh tinggi nggak boleh, enggak, harus pinter. Mahasiswa tuh harus pintar, harus. Nah, ideal kombinasi. Tapi if you cannot get the IPK, ya udah, kamu harus dapat yang non teknis gitu tadi ya. Nah, jadi jangan dua-duanya jeblok ya kan. Pergaulannya jeblok, IPK jeblok, ya udah selesai lah, double problem gitu. Kalau misalnya IPK kita nggak tinggi for one of the other reason, saya juga dulu cuma 2,6 gitu ya. Tapi kan pergaulannya karena saya aktivis, teman saya banyak gitu. Terus saya udah ngalamin kalau rapat-rapat senat mahasiswa zaman dulu tuh agak kurang ajar kadang. Rapat tengah malam nunggu orang tidur terus ambil keputusan gitu kan. Jadi kita yang tidur tuh repot gitu. Jadi putusannya apa gitu. Itu juga strategi biasalah antar itu berlangsung sampai sekarang kayaknya. Kita dibikin keputusan tengah malam gitu kan, karena kita dibikin capek kan. Capek, ngantuk, bosen kan, tiba-tiba tengah malam ketok palu. Ternyata itu terjadi di zaman mahasiswa ternyata. Dan it happen ya, terjadi berulang. Nah, itu hal-hal seperti itu ya enggak tahu ya. Gue tahu nih sekarang nih kalau misalnya ada keputusan di mana di parlemen gitu ya, yang diketok tengah malam itu kerjaan siapa gue tahu lah. Iya, tanya dia dulu dia kuliah di mana gitu. Kuliah di mana dia sebagai apa gitu kan. Dia sebagai ketua senat atau ketua BEM sekarang ya mungkin wow pintar nih berarti dia tahu nih. Modusnya sama. Iya. Nah, ya hal-hal seperti itulah yang mungkin bisa dipelajari di kampus sampai sebelum lulus gitu. Karena itu menurut saya jauh lebih penting. Ya saya sangat apresiasi lah mahasiswa pintar yang IPK-nya 3 ke atas. Cuma juga jangan lupa dia harus melengkapi dirinya dengan soft skill yang tadi ya networking, komunikasi, problem solving gitu ya. Itu penting gitu loh. Jangan mentang-mentang insinyur IPK 3,5 pasti suksesnya, enggak lah, belum tentu. Atau mungkin dokter Andes ya, sarjana apalah kedokteran, sarjana ekonomi gitu ya, IPK tinggi 3,5 tapi belum tentu gitu. Dalam bidang gua Bon, yang namanya orang yang secara akademis mereka excellent gitu, yang IP tinggi gitu ya, kuliah sampai master bahkan PhD, terus dikombin dengan emotional intelligence yang bagus gitu ya, responsible, independent, motivated, drive tinggi. Itu paling cuma 1%, Bon. Iya kan? Itu apa yang ideal? Lainnya itu either yang sangat academically inclined atau yang sangat street smart gitu. Iya betul. Saya buktikan. Tapi kalau yang dua-duanya itu jarang. Itu kalau nggak jadi pengusaha top gitu kan, atau nggak jadi pejabat tinggi gitu ya. Dengan cara ini ya, dengan usaha sendiri ya. Betul. Bukan talking about yang istilahnya. Bukan yang itu ya. Fast track, bukan ordal-ordal ya. Iya, bukan ordal gitu. Itu paling cuma 1%. Iya. Benar, saya buktikan juga. Saya kan observasi nih teman-teman saya angkatan lulusan saya dan beberapa yang lain. Saya lihat memang teman-teman saya yang dulu suka di kantin gitu ya. Memang IPK-nya paling 2,3, 2,4 gitu. Tapi mereka sukses. Entah sebagai pengusaha, entah sebagai direktur gitu ya. Sebenarnya teman-teman saya yang dulu IPK 3,5 ke atas sukses juga, artinya bukan menganggur, nggak dapat kerjaan bagus, tapi they are not number one gitu loh, bukan benar-benar orang ini. Iya, gue pernah dengar tuh ada yang bilang begini, kalau misalnya kenapa kecenderungannya begitu, karena yang book smart ini ya, yang academically successful, kadang-kadang suka overanalyze. Overthinking mah juga, overthinking juga, overanalyze. Jadi apa-apa gitu ya. Sementara kalau yang IPK-nya yang 1 koma yang lu bilang tadi, pokoknya action aja dulu ya. Iya, benar. Kejedot gitu kan, jatuh biasa. Gitu, biasalah, bangun lagi gitu kan, kayak begitu. Kami dulu di psikologi, waktu zaman saya kan kita masih wajib masuk jurusan 18 bulan ya, 6 jurusan 3 bulan. Dan itu kita biasa tuh, gagal di jurusan, fail tuh
biasa gitu. Jadi nggak selalu ngurus 6 bulan itu selesai. 18 bulan itu selesai, kadang-kadang bisa lebih gitu. Dan itu juga to some extent mungkin tidak menyenangkan juga gitu. Tapi di sisi lain memberikan pembelajaran gitu, secara tadi kecerdasan emosional, sosial ya. Karena dealing dengan dosen itu nggak mudah gitu. Saya tahu mereka punya gaya masing-masing dan saya tidak menyalahkan para dosen. Menurut saya mereka juga jadi pembimbing yang bagus. Setelah saya lulus tuh ya, kalau dulu mungkin kita sebel ini dosen killer segala macam. Tapi setelah saya lulus, bagus juga tuh mereka jadi dosen killer gitu. Membantu kita untuk nggak gampang. Emang lo pikir gampang jadi psikolog gitu kan? Banyak tantangan harus dihadapin gitu kan. Bayangin saya masuk jurusan klinis, berurusan dengan orang bermasalah secara emosional, orang dewasa, jurusan anak-anak yang juga bermasalah. Bayangin nggak sih waktu itu kita harus misalnya nanganin anak yang katakanlah hiperaktif. Kita mesti ngikutin itu anak selama 3 bulan misalnya. Jadi kita udah terbiasa menghadapi seperti itu gitu. Jadi memang berat gitu masuk ke dunia kerja tuh dengan pengalaman yang tanggung kalau kita mungkin sebagai psikolog waktu itu. Tapi saya juga yakin di jurusan lain harus mengalami hal yang sama gitu ya. Praktek-praktek lapangan yang berat gitu. Nah itu saya nggak tahu apakah anak sekarang masih mengalami seperti itu dengan kemudahan teknologi segala macam. Zaman dulu yang namanya PC aja, kita yang udah punya PC tuh hebat banget. Masih apa tuh? WS berapa tuh lo? Yang kalau ngeprint pakai itu ya dot matrix, bunyi ya tengah malam. Saya bikin skripsi tuh ngetik tengah malam, tetangga saya bangun semua kali. Kayaknya bunyi tak gitu kan. Itu punya komputer sesuatu yang luxury banget. Sekarang kan begitu gampang ya, laptop di mana-mana. Kita dulu PC gantian itu make. Saya pernah di kos-kosan dulu mesin ketik gantian bikin laporan. Jadi kebayang gitu. Memang perjuangan seperti itu membuat kita melihat bahwa memang sesuatu mencapai sukses tuh ya harus diperjuangkan, dan mengalami perjuangan yang tidak menyenangkan ya itu bagian dari proses gitu yang harus dilalami. Jadi saya setuju dengan Pak Enrico, proses jangan dilupakan ya. Proses yang benar tidak akan mengkhianati hasilnya. Ya kan? Tapi hasil yang benar belum tentu prosesnya benar kan? Ya. Betul. Bon, ini terakhir ya mau tanya, kalau fresh graduate dia kan belum punya apa-apa nih, ya kan? Ya mau ditulis di CV juga nggak ada. Iya. Apa yang harus mereka lakukan? Itu kan banyak sekian juta gitu kan. Betul. Kirim lamaran nih ke lu gitu kan sebagai orang HR gitu kan. Apa yang lu lihat apa tuh? Kalau sama-sama fresh graduate semuanya gitu loh. Pertama mungkin teknis dulu ya. Teknisnya adalah bikin resumenya harus benar. Ya kan, itu penting tuh, bikin resume harus benar. Karena kalau resumenya jelek, malas banget lah, biarpun misalnya Pak Enrico IPK 3, resumenya kayak zaman dulu gitu loh. Jadi orang malas. Kalau sekarang kan lebih resume yang baru kan model objektif, harus kasih lihat ya. Terus key point successful achievement-nya harus ditulis. Jadi jangan misalnya Pak Enrico lahir tanggal sekian, lulus dari fakultas ini, cuma pengalamannya training, tapi nggak ada tuh successful achievement-nya. Kalau mahasiswa kan pertanyaan, kan lu dia nggak pernah kerja. Iya, tapi kan ikut project, ikut kegiatan sosial, ikut apa-apa yang relevan dengan yang dilamar, itu harus ditulis. Misalnya dia mau ngelamar jadi marketing, ya berarti pengalaman dia waktu sekolah yang terkait dengan marketing, dia tulis di situ gitu, di dalam objektif resumenya. Itu jadi poin pertama, resume mesti benar ya. Jangan sampai resumenya udah lewat lah gitu. Ya kalau kemudian nasib yang lamar 1000 orang nggak kelihatan, itu nasib lah. Tapi paling nggak dengan resume yang lebih bagus dibuat lebih menarik ya. Itu akan eye catching buat kita orang HR. Karena kalau saya orang HR lihat, kamu nggak ada pengalaman, fine. Tapi saya mau lihat selama di kampus kamu bikin apa aja yang relevan dengan yang saya tawarkan gitu kan. Kan kelihatan. Ya, jadi kegiatan-kegiatan itu penting, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan magang. Nah itu harus tuh banyak tuh. Dan itu ditampilkan di resume itu. Jadi itu penting pertama. Yang kedua itu bagaimana kita bisa masuk ke dalam organisasi. Ya harus rajin. Kita harus tahu platform profesional mengenai dunia kerja ya. Ada job street apa segala macam harus tahu gitu ya. Terus sama itu kan setiap perusahaan punya website ya. Di websitenya kan ada karir ya. Yang kita bisa apply untuk posisi kosong atau posisi ada. Jadi kalau belum ada posisi, masuk aja di posisi kosong. Paling nggak kita udah nanem kan. Jadi jangan reaktif ya. Jangan reaktif, proaktif. Jangan nunggu job posting baru apply gitu kan. Itu udah bareng sama ribuan yang lain. Jadi Anda harus masuk di dalam situ, karena nanti data Anda pasti kalau bagus dia akan keep.
Nah, makanya pentingnya resumenya harus menarik gitu ya. Nanti akan jadi database aktif kan. Sehingga ketika muncul misal dicari misalnya apa gitu ya, katakanlah marketing spesialis, orang langsung lihat gitu. Oke. Biasanya pengalaman saya kalau diperlukan pengalaman 2 tahun, kita nganggur kita nggak punya pengalaman tuh masih bisa dipertimbangin. Tapi kalau udah 5 tahun, ya udahlah, kita susah lah bertarung gitu ya. Tapi kalau masih 2 tahun itu masih bisa lah kita masuk dengan tadi buat resume yang menarik gitu. Saya ngalamin kok. Lu masih lihat ya? Masih lihat. 2 tahun nganggur gitu lo masih nengok lah. Ya, biarpun fresh graduate juga. Iya, yang penting dia punya itu tadi activity yang mungkin terkait dengan pekerjaan kita tawarkan. Ya. Saya ngalamin kok waktu saya ngelamar kan saya fresh graduate kan, nggak ada pengalaman apa-apa waktu saya ngelamar salah satu perusahaan asing kan. Tapi kan saya masukin tuh pengalaman saya magang, pengalaman saya jadi ketua senat segala macam. Itu sesuatu banget gitu. Saya dipanggil gitu. Dan menembus panggilan tuh kan sesuatu banget. Karena setelah masuk wawancara itu udah paling nggak babak penyisian udah masuk kan. Betul. Nah, tinggal kita berjuang tuh tadi bagaimana hadir di wawancara, bagaimana menghadapi wawancara, itu juga harus ada proses belajarnya ya. Jadi poinnya kita harus proaktif. Kita harus aktif juga di kampus gitu. Jangan cuma ikut kuliah aja 3,5, 3,00 tapi aktivitas sosialnya nggak ada gitu kan. Karena mungkin nggak tertarik, harus tertarik gitu loh. Nggak ada perusahaan yang nggak mau yang cari calon karyawan yang nggak punya pengalaman apa-apa yang nggak bisa gitu. Harus ada something. Kamu nggak punya pengalaman kerja nggak apa-apa, tapi kamu punya pengalaman sosial, aktivis dan segala macam, itu sesuatu juga gitu. Dan saya sih pasti juga ngelihat biasanya. Saya pasti lihat, oh ini anak BEM nih gitu ya. Saya akan pertimbangkan walaupun tetap harus hati-hati. Kan bisa anak BEM kan kritis banget gitu ya. Nah, itu juga harus diajarin. Kritis boleh di dunia kampus, di tempat kerja yang menentukan kan kami dong pemilik perusahaan gitu ya. Tapi penting tetap aktivitas organisasi. Paling nggak gini, anak ini calon ini sudah belajar tentang bagaimana mengorganize, ya kan? Itu kan nggak ada diajarin di sekolah. Emang ada pelajaran khusus organisasi yang ngajar? Nggak ada. Jadi ketua BEM, jadi anggota senat tuh penting banget gitu. Saya sih mendorong seperti itu ya buat teman-teman yang mungkin sekarang masih semester 4, semester 6 kalau dengar gitu ya. Aktiflah di organisasi, apakah di organisasi kemahasiswaan atau yang lain, aktiflah. Terutama jadi pemimpin. Karena Anda belajar mengorganisasi sesuatu ya kan. BEM kan ketuanya, anggotanya kan banyak, gimana mengorganisasi timnya, terus urusannya keluar lagi. Apalagi kalau dia menyangkut kegiatan-kegiatan berbau-bau politik kan, itu nyalinya tuh ada guts-nya tuh. Berarti dia berani ngambil decision. Terlepas mungkin hitungannya nggak kayak kita ya, udah makin tua kan makin hati-hati. Tapi at least anak muda harus seperti itulah, harus berani taking decision lah, taking risk ya. Ya calculated risk lah kalau kita di dunia kerja ya. Sama mungkin kalau misalnya mereka kerja kerja part time pada masa kuliah, itu juga penting ya. Betul. Betul. Rasa ya. Itu penting banget. Loh. Saya ngalamin. Maksudnya gini loh, kayak gue tuh kan sering banget itu kan terima istilahnya telepon gitu kan dari yang jualan futures, komoditi segala macam gitu kan. Betul. Nggak pengen beli sih, cuman gue tuh respect. Karena mereka fight ya, betul. Dan itu harus mereka tuliskan juga dalam CV. Betul punya pengalaman menjual, gitu loh istilahnya gitu. Itu udah, gua pikir tuh lebih satu langkah di depan mereka yang CV-nya totally kosong. Iya, gitu betul. kan. Tapi PK 3,5 gitu. Iya, tapi kosong gitu loh, nggak ada, cuman ada pendidikan dari SD sampai kuliah tulis gitu loh. Tapi isinya nggak ada lagi yang lain gitu. Betul. Masih lebih bagus yang mereka yang istilahnya kerja jadi barista lah betul, atau sales part time, asuransi lah, whatever gitu kan. Seperti itu ya. Ya memang tadi saya bilang sekali, saya tidak menyatakan bahwa IPK tuh nggak penting. Itu penting. Tapi kan Pak Hendro bilang sendiri, yang IPK tinggi dan sosial emosionalnya bagus cuma 1%. Ya kan, the rest kan in between kan gitu kan. Jadi penting banget tuh pengalaman kerja seperti itu. Saya juga ngalamin. Saya semester 10 kan saya lulus 6 tahun, masih 4 semester lagi. Itu saya udah mulai tuh bantu senior tuh ikut tes gitu kan, ikut bantu wawancara gitu kan. Saya belum lulus tuh gitu. Tapi itu udah di dunia kerja dikasih. Ya kita senang lah, mahasiswa punya duit kan lumayan ya, walaupun gak besar tapi belajar tuh bagaimana menghadapi orang, wawancara langsung yang teorinya diajarin di ruang kuliah, tapi ketemu langsung kandidat, seperti ini ya dunia kerja gitu. Terus kita harus bikin laporan pemeriksaan ya, walaupun yang tanda tangan senior saya, tapi tetap bahwa itu pembelajaran yang sangat penting banget itu. Ya kebetulan kita beruntung nih yang dari psikologi zaman itu. Sekarang saya nggak tahu ya. Mungkin juga masih ngalamin. Saya beruntung bahwa kita dicemplungin dalam situasi seperti itu yang membuat kita menjadi lebih matang gitu. Ya, alhamdulillah gitu. Nah seperti yang Pak Hendro bilang, benar. Saya respect mahasiswa yang jadi barista, yang jadi tukang jualan asuransi, apapun lah ya. Saya respect karena mereka sedang
ini kan menguji membangun skill dan menguji kematangan emosional mereka. Kan ditolak sakit hati ya. Betul. Ditolak, diledek gitu. Ngapain sih, saya nggak perlu gitu kan. Kadang udah cerita panjang nih. Contoh, maaf ya, saya nggak tertarik. Coba bayangin udah ngomong 5 menit gitu. Makanya saya kadang suka nggak mau angkat, kasihan juga saya nggak bakal mau gitu. Jadi kasihan. Betul. But that's something gitu. That's something. Ya. Thank you, Cak Bono. Ya. Terima kasih nih, maksudnya obrol santai tapi mudah-mudahan bermanfaat buat ini nih. Mudah-mudahan insyaallah. Mohon maaf kalau banyak kekurangan nih. Iya, adik-adik yang lagi ini nih, lagi cari kerja, betul, usaha gitu ya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mungkin kalau penutupnya saya bilang pertama harus percaya diri. Anda tuh sebenarnya mampu, apalagi lulusan universitas, even lulusan SMA pun Anda pasti punya kelebihan. Yang kedua harus tahu kelebihan kekurangan masing-masing, harus melakukan analisa diri sendiri juga gitu ya. Yang ketiga jangan lupa networking. Networking penting banget itu. Itu yang banyak bantu kita. Kebanyakan kita sukses masuk kerja tuh dari networking. Terlepas tuh ordal atau apapun, walaupun ya, tetapi networking kan, suka atau nggak suka gitu ya. Jadi upayakan kita bangun jaringan lah, mumpung masih di kampus. Yang berikutnya jangan malas belajar gitu ya. Belajar, kita belajar tentang kehidupan ya. Ada orang yang sukses sama orang yang gagal. Yang gagal pun kita perlu belajar, jangan hanya yang sukses, karena ada orang gagal kita tahu nggak enak ya gagal ya. Dan nggak perlu ngulangin gitu ya. Betul. Itu aja kali. Siap. Thank you, Cak Bono. Sama-sama. Thank you for your time. Sama-sama. Thank you. Bahagia bisa bantu nih. Oke, thank you. Bye. Terima kasih.